Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zumratul Ainia, NIM 1903211000066 dari program studi Agribisnis Fakultas Pertanian dari kelas EPPC. Di video kali ini, izinkan saya menjelaskan tentang fungsi produksi stokastik COP12 dengan data yang telah disediakan. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut ini. Baik, di sini untuk menggunakan software Frontier, kita harus memiliki data yang akan kita olah untuk diketahui efisiensi teknisnya. Nah, di sini sudah terdapat 60 data dari 60 responden dan terdapat 5 variabel yang akan digunakan sebagai penguncinya. Untuk menggunakan software Frontier ini, kita harus memenuhi beberapa kaidah yang sudah ditetapkan, yaitu yang pertama, di sini kita tidak boleh menuliskan nama responden seperti halnya pada data yang ada pada Excel ini. Nah, di sini kita harus mengganti dengan nomor urut seperti nomor urut 1, kemudian 2, 3, 4, dan seterusnya. Di sini kita drag untuk keseluruhan data sehingga nama-nama ini akan terganti dengan nomor urutnya masing-masing. Nah, kemudian karena dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah jenis data cross section, maka untuk keseluruhan data akan diberi kode 1 pada jenis data yang digunakan. Kemudian untuk kolom ketiga di sini terdapat data jumlah output, sedangkan untuk kolom selanjutnya adalah data dari input-input yang digunakan pada usaha tani seperti luas lahan, kemudian benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Sehingga dapat kita lihat dari penulisan di Excel ini, urutan penulisan atau peletakan data pada Excel tidak dapat diubah. Selanjutnya, untuk menggunakan atau mengolah data menggunakan program Frontier, di sini kita akan mengubah data yang ada menjadi logaritma normal. Nah, data yang akan diubah ini meliputi data jumlah produksi, luas lahan, benih, tenaga kerja, pupuk, dan pupuk kandang. Untuk melogaritmakan data, sebelumnya kita akan mengcopy data dari jumlah responden dan jenis data. Kita copy di sebelah bawah dan kemudian kita akan melogaritma normalkan atau melenkan data dari jumlah output dan input-input yang ada dengan rumus sama dengan ln buka kurung, kemudian kita pilih data yang akan dilenkan, kemudian kita enter. Nah, dengan demikian akan muncul hasil dari nilai len data yang dipilih. Kemudian kita akan mendrag ke kanan sehingga dapat diketahui nilai len dari keseluruhan. Kemudian akan kita drag kembali ke bawah sehingga nilai len dari keseluruhan data dapat diketahui. Kemudian kita akan mengcopy data ini ke dalam lembar kerja baru. Jadi kita akan mengcopy data ini yang sudah kita lenkan. Ini data yang sudah kita lenkan pada lembar kerja baru. Data yang sudah kita copy ini, kita ubah data ini dengan memiliki 6 digit angka di belakang koma. Nah, setelah data ini memiliki 6 digit angka di belakang koma, kemudian kita simpan data ini. Kita simpan pada folder Frontier dengan extension yang kita ubah menjadi MS-DOS. Kemudian untuk nama kita ubah dengan nama yang tidak terlalu panjang sehingga akan memudahkan kita pada pengolahan data nantinya. Kemudian kita simpan dan kita
close Excel ini, kemudian kita beralih pada aplikasi Frontier. Selanjutnya, di sini saya sudah membuka folder Frontier dan kita akan mencari file yang sudah kita simpan tadi, yaitu ini, dan kita ubah extensionnya. Karena di sini extensionnya masih belum berbentuk txt, maka kita ubah menjadi .dta. Kemudian enter dan klik yes. Oke. Dan sekarang untuk file tersebut sudah berubah menjadi .dta untuk extensionnya. Nah, kemudian kita akan mengolah data tersebut dengan menggunakan aplikasi Frontier. Nah, di sini terdapat pertanyaan-pertanyaan dan kita tinggal menjawabnya. Nah, ini dijawab T, kemudian enter, yang satu, nama filenya kita tulis, kemudian enter. Untuk outputnya, kemudian ini satu, enter, yes, enter, 60, enter, 1, enter, 60, kemudian 5, yes, N. Setelah langkah-langkah tadi, maka akan dihasilkan output sesuai dengan nama file yang kita ketik sebelumnya. Nah, ini merupakan output yang diperoleh. Nah, ini merupakan output yang kita peroleh dari pengolahan data menggunakan program atau software Frontier. Dari langkah-langkah yang telah kita lakukan sebelumnya dengan menggunakan software Frontier, maka terdapat beberapa output yang dihasilkan, yaitu ada uji kode LR test, uji nilai gamma, uji pengaruh masing-masing variabel, dan uji efisiensi. Untuk output yang pertama, yaitu ada uji kode LR test. Dari output yang diperoleh dapat diketahui bahwa nilai LR test adalah sebesar 6,311. Nilai tersebut dapat digunakan untuk mengetahui apakah di lapang terjadi inefisiensi. Terdapat hipotesis yang digunakan, yaitu H0 tidak ada kasus inefisiensi di lapang dan H1 terdapat kasus efisiensi di lapang. Untuk mengetahui apakah nilai LR test signifikan atau tidak, nilai ini akan dibandingkan dengan nilai pada tabel kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5%. Nah, nilai kode PALM dengan tingkat kesalahan sebesar 5% ini adalah 5,138. Hal ini menunjukkan bahwa nilai LR test lebih besar dari nilai kode PALM sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 diterima, yang berarti bahwa pada data yang digunakan terdapat kasus inefisiensi. Kemudian output yang kedua yaitu uji nilai gamma. Nilai gamma menunjukkan persentase error term yang disebabkan karena efisiensi teknis. Berdasarkan output yang diperoleh, dapat diketahui bahwa kesalahan yang digunakan adalah sebesar 5% dengan nilai T hitung adalah sebesar 17,19 dan diketahui T tabel yaitu sebesar 2,004879. Berdasarkan output tersebut, maka dapat diketahui bahwa nilai T hitung lebih besar dari nilai T tabel, dan hal ini menunjukkan bahwa 94,93% error term disebabkan oleh inefisiensi teknis, sedangkan untuk 5,07% error term disebabkan oleh adanya risiko. Untuk output selanjutnya yaitu adalah uji pengaruh masing-masing variabel. Dapat dilihat bahwa pada output tersebut terdapat 5 variabel. Untuk beta 1 variabel luas lahan, untuk beta 2 adalah benih, beta 3 adalah tenaga kerja, beta 4 adalah pupuk, beta 5 adalah pupuk kandang. Untuk interpretasi adalah sebagai berikut. Pada beta 1 menunjukkan bahwa jika dihitung dengan alfa 5%, maka dinyatakan bahwa signifikan karena nilai T hitung sama dengan 4,69 lebih besar dari nilai T tabel, yaitu 2,004879, sehingga dapat disimpulkan bahwa X1 atau luas lahan jika dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,79%. Pada beta 2 menunjukkan bahwa jika dihitung dengan alfa sebesar 5%,
maka dinyatakan signifikan karena nilai T hitung yaitu sebesar 2,78 lebih besar dari nilai T tabel yaitu 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X2 atau benih ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan meningkat sebesar 0,27%. Pada beta 3 menunjukkan bahwa jika dihitung dengan alfa sebesar 5%, maka dinyatakan tidak signifikan. Hal ini karena nilai T hitung sama dengan 1,08 yang lebih kecil dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X3 atau tenaga kerja ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan turun sebesar 0,16%. Pada beta 4 menunjukkan bahwa jika dihitung dengan alfa sebesar 5%, maka dinyatakan tidak signifikan pula karena nilai T hitung ini adalah sebesar minus 3,9% yang kurang dari nilai T tabel yaitu sebesar 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X4 atau pupuk ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan turun sebesar 0,17%. Kemudian untuk beta 5 menunjukkan jika dihitung dengan alfa sebesar 5%, maka dinyatakan tidak signifikan pula karena nilai T hitung adalah sebesar 0,44 yang lebih kecil dari T tabel yaitu sebesar 2,004879. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jika X5 atau pupuk kandang ini dinaikkan sebesar 1%, maka output akan mengalami penurunan sebesar 0,34%. Untuk selanjutnya yaitu mengenai uji efisiensi. Output yang diperoleh menunjukkan bahwa jika efisiensi teknis lebih besar dari 0,8 maka petani dinyatakan efisiensi secara teknis. Begitupun sebaliknya, jika efisiensi teknis kurang dari 0,8 maka petani dinyatakan tidak efisien secara teknis. Misalnya untuk interpretasi pada petani satu ini yaitu memiliki nilai technical efficiency estimate yaitu sebesar 0,9091, maka dapat disimpulkan bahwa pada petani satu ini telah melakukan produksi secara efisiensi. Sedangkan untuk petani nomor 54 dalam kegiatan produksinya belum efisiensi karena nilai technical efficiency estimate-nya yang kurang dari 0,8. Begitu juga pada petani nomor 21, 23, 27, 29, 30, 34, 39, dan 44. Kemudian untuk secara keseluruhan dapat diketahui bahwa usaha tani yang dilakukan oleh petani ini telah mencapai efisiensi teknis karena nilai rata-rata efisiensi yang mencapai 0,85 yang artinya lebih besar dari 0,8. Demikian presentasi mengenai fungsi produksi stokastik Cobb-Douglas. Semoga apa yang saya sampaikan dapat diterima dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.